Di saat Nabi Ismail mencari batu ke sana kemari, dia tidak dapatkan batu tersebut, sehingga malaikat Jibril turun dari langit membawakan Hajar Aswad, dan Hajar Aswad itu diberikan kepada Ismail. Haleluya, haleluya, shalom alaikum hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Para subscriber, pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget, para murtadin Indonesia, dan khususnya para murtadin Aceh dimanapun berada, dalam keadaan apapun tetap berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Dan saya tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan untuk saudara semuanya, agar dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka, musibah, maupun dari sakit penyakit, termasuk virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita. Dan apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yakinlah pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Nah, tugas saya sebagai evangelis, sebagai penginjil, mengajak teman-teman yang belum percaya kepada Yeshua Hamasyah, Yesus Kristus, bisa terbuka hati dan pikirannya, bisa memahami dan bisa mengerti siapa itu Yesus. Dan saya selalu mengajak untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara jernih, dan jangan takut murtad. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget, ada satu momen yang ingin sekali dirasakan oleh para jemaah haji atau umroh ketika saudara kita umat Islam sedang berada di bangunan Ka'bah. Momen tersebut adalah mencium Hajar Aswad atau batu hitam. Bahkan banyak di antara para jemaah haji atau umroh yang rela berdesak-desakan untuk dapat mendekat ke Hajar Aswad. Ketika mereka telah mendekat ke tempat tersebut, maka mereka akan menciumnya, yaitu mencium batu hitam atau Hajar Aswad. Akibat dari desak-desakan tersebut, alhasil sering menimbulkan korban. Dilansir dari liputan 6com pada 23 Juli 2020, terdapat 2 orang jamaah haji yang terluka akibat memaksakan mencium batu hitam tersebut, yaitu Hajar Aswad. Yang menjadi pertanyaannya, apa itu Hajar Aswad dan apa istimewanya dan bagaimana sejarahnya? Itulah yang akan saya bagikan kepada saudara semuanya. Hajar Aswad adalah sebuah batu yang berada di salah satu bagian Ka'bah. Sunnah dalam memperlakukan batu tersebut adalah dengan menciumnya. Hajar Aswad terbagi menjadi 2 kata, yaitu hajar yang artinya batu dan aswad yang artinya hitam. Sehingga kalau diterjemahkan secara bahasa Indonesia adalah batu hitam. Kalau bahasa Arab, Hajar Aswad. Sekarang kita melihat dari segi sejarahnya. Batu ini dulu bukanlah berwarna hitam, itu katanya. Ia berwarna putih dan merupakan batu berasal dari surga, sebagaimana pembahasan kita semalam. Yang menyebabkan batu putih tersebut menjadi hitam adalah karena banyaknya dosa yang diperbuat oleh manusia. Fakta tersebut mengacu pada hadis Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis dikatakan, Ani bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nadzalal hajarul aswad minal jannati wa huwa ashaddu bayadan minal labani fasawwadatuhu khataya bani adama." Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga, padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Saya mengajak saudara untuk membaca dengan pandang yang berbeda. Nah, perhatikan baik-baik. Hajar Aswad turun dari surga. Namanya juga Hajar Aswad turun dari surga. Berarti batu, kalau dalam artikan bahasa Indonesia, batu hitam turun dari surga.
Atau ada sebuah batu yang berwarna hitam turun dari surga, Hajar Aswad, bukan Hajar Abyad, atau bukan batu, tetapi batu hitam. Bukan saja di situ dikatakan batu turun dari surga atau batu putih turun dari surga, tapi namanya sudah Hajar Aswad turun dari surga. Padahal batu tersebut begitu putih. Nah, padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Perhatikan Bapak Ibu, Hajar Aswad, namanya saja sudah Hajar Aswad, ya sudah otomatis batu hitam yang turun dari surga. Padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Nah, batu itu sangat putih, lebih putih daripada susu. Tetapi namanya kok Hajar Aswad, kenapa tidak Hajar Abyad? Nah, ini saya juga akan ulang-ulang supaya bisa membuka pikiran teman-teman saya, Bapak Ibu, teman-teman kita dari seberang, tetangga kita dari seberang. Nah, dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Jadi, gara-gara dosanya manusia, yang batu itu dulunya putih berubah warna menjadi hitam. Nah, lagi-lagi tetap batu itu ketika turun dari surga, di hadis ini dikatakan batu itu sudah warnanya hitam. Dinamakan dengan Hajar Aswad turun dari surga. Bukan Hajar Abyad nazala minal jannah. Bukan batu putih turun dari surga, tapi tetap namanya batu hitam, Hajarun Aswad. Sejarah hadirnya batu tersebut di dalam Ka'bah terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Awal mulanya adalah ketika Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah. Perintah atas pembangunan Ka'bah terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 125 sampai dengan ayat 128. Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitabnya Qisas Al-Anbiya, kisah para nabi dan rasul. Saat itu pembangunan sudah hampir selesai, namun ada satu sisi Ka'bah yang masih kosong. Melihat kondisi yang kosong tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian meminta anaknya yaitu Ismail alaihissalam untuk mencari batu agar bisa menutupi ruang kosong tersebut. Pencarian Nabi Ismail alaihissalam dilakukan dari bukit ke bukit. Lama Nabi Ismail alaihissalam mencari, kemudian turunlah malaikat Jibril dan menyerahkan batu hitam yang kemudian disebut Hajar Aswad. Bayangkan Bapak Ibu ya, tadi dikatakan batu itu dulunya putih. Karena dosa manusia, batu itu berubah warna menjadi hitam. Nah, tetapi di dalam hadis yang sudah saya bacakan tadi, batu itu tetap ketika turunnya itu namanya sudah Hajar Aswad, yaitu batu hitam, bukan Hajar Abyad, batu putih. Sini dikatakan lain lagi Bapak Ibu. Di saat Nabi Ismail mencari batu ke sana kemari, dia tidak dapatkan batu tersebut sehingga malaikat Jibril turun dari langit membawakan batu hitam, yaitu membawakan Hajar Aswad, dan Hajar Aswad itu diberikan kepada Ismail, kepada Nabi Ismail. Nah, namanya sudah Hajar Aswad. Lama Nabi Ismail mencari batu tersebut, kemudian turunlah malaikat Jibril menyerahkan batu hitam yang kemudian disebut dengan Hajar Aswad. Nabi Ismail sangat senang hati menerima dan membawa batu kembali untuk diserahkan kepada ayahnya Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam juga sangat senang menerima batu tersebut, bahkan ia menciumnya beberapa kali. Itulah mengapa banyak jamaah yang kemudian berusaha sekuat tenaga untuk mencium batu tersebut. Kalau dilihat di hadis yang sudah saya bacakan semalam Bapak Ibu, bahwa orang mencium Hajar Aswad bukan karena Nabi Ibrahim mencium Hajar Aswad, tetapi karena Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad. Tetapi di sini dikatakan bahwa orang atau jamaah yang kemudian berusaha sekuat tenaga untuk mencium batu tersebut, itu mereka melihat Nabi Ibrahim alaihissalam mencium batu itu. Nabi Ibrahim alaihissalam juga sangat senang menerima batu tersebut, bahkan ia menciumnya beberapa kali. Itulah mengapa banyak jamaah yang kemudian berusaha sekuat tenaga untuk mencium batu tersebut. Mengapa banyak orang yang begitu gencarnya meraih batu Hajar Aswad kemudian menciumnya? Di dalam pembahasan ini Bapak Ibu, kita akan membahas ada 4 keistimewaan Hajar Aswad. Yang pertama, Muhammad mengajarkan untuk mencium dan mengusap batu tersebut. Dalam sebuah hadis disampaikan, Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Sungguh, aku tahu kamu hanya batu." Ini perkataan Umar.
Tidak bisa memberi manfaat atau bahaya apapun atau mudarat ya. Andai saja aku ini tak pernah sekalipun melihat Muhammad menciummu, aku pun enggan menciummu. Hadis riwayat Bukhari. Nanti saya akan tampilkan hadisnya Bapak Ibu supaya tidak disangka oleh saudara kita bahwa apa yang saya sampaikan ini kabar hoak, kabar berita bohong. Dalam hadis tersebut dapat dipahami bahwa Umar bin Khattab pernah melihat Muhammad mencium batu tersebut karena setiap perbuatan yang dilakukan Muhammad memiliki implikasi hukum sunnah, maka Umar bin Khattab ingin menirunya. Yang kedua, Hajar Aswad memiliki posisi yang mulia di muka bumi karena ia diletakkan pada posisi sebelah pojok Ka'bah tepat di bagian timur laut. Sudut tersebut adalah sudut yang pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam. Dan ingatlah, ketika Nabi Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Yang ketiga, Hajar Aswad dikiaskan sebagai tangan Allah. Nah, perhatikan baik-baik. Dikiaskan. Ketiga, keistimewaan Hajar Aswad dikiaskan sebagai tangan Allah. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diimani oleh saudara kita umat Islam, barang siapa yang mengusap Hajar Aswad seperti ia bersalaman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana tertulis Bang Pendi dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, yang keempat, batu ini akan menjadi saksi pada hari kiamat didasarkan pada hadis Nabi Muhammad. Dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai Hajar Aswad, "Demi Allah, Allah akan mengutus batu tersebut pada hari kiamat, dan ia memiliki dua mata yang bisa melihat, memiliki lisan yang bisa berbicara, dan akan menjadi saksi bagi siapa yang benar-benar menyentuhnya." Jadi, saudaraku ini kasih Tuhan, inilah penjelasan mengenai Hajar Aswad pembahasan kita kali ini. Kiranya bisa membukakan pikiran saudara, dan saudara bisa berpikir dengan akal yang sehat, bisa berpikir dengan akal yang jernih. Nah, silakan saudara simpulkan sendiri, saudara renungkan apa yang sudah saya sampaikan ini. Bila benar, silakan ambil tindakan secepatnya, dan bila apa yang saya sampaikan salahnya di mana, silahkan tulis di bawah kolom komentar. Dan jangan Anda berkata bahwa saya sudah menjadi orang Kristen, kenapa tidak membahas Alkitab. Nah, kalau memang itu yang akan Anda sampaikan juga kepada para ustadz, yang banyak sekali di antara para ustadz mencomot ayat Alkitab, mengolok-ngolok Alkitab, dan menertawakan Alkitab, dan kami tidak pernah melaporkan, tidak pernah mempermasalahkan hal ini. Sekalipun kami mempermasalahkan, tetap para ustadz itu dengan bangganya mengolok-ngolok dan menghina Alkitab. Kalau saya, Bapak Ibu, tidak menghina. Saya hanya baca, lalu apa yang menjadi pertanyaannya saya lemparkan kepada saudara semuanya, dan saya mengajak saudara untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan jernih, dan yang terakhir selalu saya berkata, jangan takut murtad. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesua hamasiah. Waruah HaKodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin.